Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Allah, kami berdatang di surga, terima kasih atas kemurahan dan kebaikan dan anugerah-Mu yang berlimpah-limpah dalam kehidupan kami. Sepanjang umur kehidupan kami, Tuhan murah hati dan penuh belas kasihan. Tuhan mengiringi dan menyertai setiap langkah hidup kami. Siapakah kami ini Tuhan, sehingga kami boleh sedemikian dikasihi oleh Engkau. Ampunilah dosa dan pelanggaran kami dan layakkan kami saat ini, untuk kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan berbicara kepada kami semua, dan apa yang kami dengar boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Hamba-Mu ini hanya orang biasa yang tidak memiliki kelebihan apa-apa. Akhirnya Tuhan pakai, boleh menjadi alat-Mu ya Tuhan, untuk menyampaikan berita firman-Mu ini, sehingga jemaat di tempat ini boleh memahami kehendak Allah. Hidup mereka semakin bertumbuh dalam iman dan semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan penyampaian firman Tuhan ini dalam tangan-Mu. Biarlah nama-Mu saja dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom semuanya. Puji Tuhan, malam hari ini senang sekali bisa hadir di tengah saudara. Pada malam hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan seperti yang sudah kepada kita. Tetap bermimpi. Saya ingin mengajak Alkitab kita di dalam 2 Korintus pasal 11. 2 Korintus pasal 11 ayat yang ke-23 sampai 33. 2 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 33. Saya ingin mengajak kita membacanya bergiliran ayat ini. Saya akan baca ayat yang ke-23, Bapak Ibu baca ayat yang ke-33, ayat ke-24 dan seterusnya, maksud saya sampai ayat 33. 2 Korintus ayat 23 sampai 33. Bunyinya firman Tuhan. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak lelah. Di dalam bahaya penjara. Kerap kali dalam bahaya maut. Tiga kali aku didera, satu kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat, kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Jika ada orang yang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Allah yaitu Bapa dari Yesus Tuhan kita yang terpuji sampai selama-lamanya tahu bahwa aku tidak berdusta. Tetapi dalam sebuah keranjang aku diturunkan dari sebuah tingkap keluar tembok kota, dan dengan demikian aku terluput dari tangannya. Tetap bermisi di masa sulit. Kita tahu bahwa Rasul Paulus adalah rasul yang hebat dan memiliki segudang prestasi dalam pemberitaan Injil. Beliau adalah salah satu pemberita Injil terbaik sepanjang masa di dalam sejarah kekristenan gereja. Di dalam sejarah kekristenan, ia merintis begitu banyak gereja, bahkan berkat Rasul Paulus orang-orang non-Yahudi seperti kita, orang Indonesia, seperti kita dan bangsa-bangsa lain, bisa menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Karena Rasul Paulus adalah rasul yang lebih dikhususkan kepada bangsa-bangsa lain selain bangsa Yahudi. Kita harus berterima kasih pada Rasul Paulus karena beliaulah yang menjadi
pionir atau penerobos, pendobrak, perintis bagi pemberita Injil di kalangan bangsa-bangsa non-Yahudi khususnya. Dan keberhasilan Rasul Paulus dalam misi pemberitaan Injil terjadi justru di masa-masa yang sulit, dan secara pribadi di dalam pelayanannya ia menemui banyak sekali kesulitan. Jadi keberhasilan Rasul Paulus sebagai seorang pemberita Injil yang sangat berprestasi di dalam sejarah kekristenan itu justru terjadi ketika dia memberitakan Injil dalam masa-masa sulit. Baik kesulitan secara pribadi, tapi memang keadaan pada waktu itu juga memang dalam keadaan yang sangat sulit, di mana orang-orang Kristen mereka ditekan habis-habisan, mereka dibunuh, dianiaya, dipenjara, ditangkap, dikejar-kejar karena percaya kepada Tuhan Yesus. Dari zaman ke zaman dalam setiap misi dan pemberitaan Injil pasti selalu ada kesulitan yang dihadapi oleh gereja maupun para hamba Tuhan yang pergi untuk bermisi. Seperti yang dialami oleh Rasul Paulus pada masa itu, di dalam ayat-ayat ini Rasul Paulus mengisahkan seperti dia sedang curhat bagaimana kesulitan-kesulitan yang dia alami di dalam dia memberitakan Injil pada waktu itu. Kita bisa membaca mulai dari ayat yang ke-23. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjeri lelah. Lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas. Kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera. 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak-pihak saudara-saudara palsu dan lain sebagainya. Jadi Rasul Paulus mengalami banyak kesulitan di dalam pelayanannya. Karam kapal berkali-kali, bukan hanya sekali. Ya. Dilempari dengan batu oleh orang kampung yang tidak menerima pemberitaan Injilnya, di penjara, ya. Kemudian mengalami dicambuk, dan kerap kali dia sering dalam keadaan bahaya di mana ada penyamun, ada orang-orang jahat yang mengintai nyawanya dan sebagainya. Itulah yang dialami oleh Rasul Paulus. Begitu banyak kesulitan yang dia alami. Dan saudara, justru di dalam keadaan sulit itu ketika dia tetap bermisi, ketika dia tetap memberitakan Injil, justru dia menuai banyak keberhasilan-keberhasilan di dalam pelayanan. Dan salah satu buah pelayanannya adalah kita yang ada di sini. Ya. Bangsa-bangsa non-Yahudi yang percaya kepada Yesus adalah buah karya, salah satu daripada buah karyanya Rasul Paulus. Nah saudara, memang kesulitan yang dihadapi masa itu ada perbedaan dengan kesulitan sekarang. Namun prinsipnya sama. Ya, kesulitan sekarang itu memang ada perbedaan sedikit, seperti sekarang kita mengalami pandemi virus corona. Ya, bagaimana kita mau bermisi di tengah pandemi seperti ini. Dan kesulitan ekonomi terjadi, dan juga ada beberapa gereja yang di tempat-tempat lain banyak yang ditutup, ya. Kesulitan-kesulitannya memang ada sedikit perbedaan, tapi pada prinsipnya sebenarnya adalah sama. Nah saudara, pada malam hari ini kita akan belajar 2 prinsip keberhasilan yang bisa kita pelajari dari Rasul Paulus, di mana ia tetap bermisi di masa sulit. Ada 2 prinsip yang bisa kita pelajari dari Rasul Paulus. Kalau kita ingin berhasil di dalam misi penginjilan dan pelayanan, ada 2 prinsip yang akan saya bagikan melalui kesempatan ini. Yang pertama adalah keberhasilan dalam bermisi bukan disebabkan oleh keadaan yang sempurna. Keberhasilan pelayanan Rasul Paulus itu bukan disebabkan oleh keadaan yang sempurna. Justru dalam masa-masa sulit dan banyaknya hambatan serta keterbatasanlah yang menjadi akhirnya pencapaian-pencapaian penting dalam kemajuan pemberitaan Injil. Dan justru banyak hamba Tuhan yang menorehkan tinta emas dalam keberhasilan pelayanan mereka ketika mereka mengalami banyak kesulitan-kesulitan dalam pelayanan mereka. Saudara bisa bandingkan dengan perkembangan kekristenan di masa gereja mula-mula, ketika gereja habis-habisan ditekan, ketika gereja dilarang, ketika umat Tuhan dilarang untuk ibadah,
mereka ditangkap, mereka dibunuh, mereka dianiaya, mereka disabung dengan binatang, mereka disalibkan terbalik, mereka dibakar hidup-hidup. Dalam keadaan yang sulit seperti itu mereka tetap bermisi, mereka tetap melakukan pemberitaan Injil walaupun nyawa menjadi taruhan mereka, dan hasilnya adalah Kristenan itu maju dengan pesat. Gereja itu bertumbuh menjamur kemana-mana. Mereka merantau kemana, di situ ada gereja, di situ ada umat Tuhan yang semakin banyak jumlahnya. Bandingkan dengan sekarang, dimana kalau kita melihat sekarang seperti di Eropa misalnya, gereja sudah berdiri dengan megah, yang nilainya jutaan dolar, yang nilainya miliaran, tetapi orang yang pergi ibadah kosong, tidak ada. Ya. Justru gereja banyak dijual, justru gereja banyak dijadikan menjadi ibadah agama lain, justru gereja dijadikan diskotik, gereja dijadikan tempat berjualan, supermarket dan sebagainya, diubah ya menjadi tempat olahraga. Justru dalam keadaan zona nyaman, gereja malah mati, gereja tertidur. Tapi ketika ditekan habis-habisan dalam keadaan sulit, justru misinya berkembang dengan pesat. Nah, saudara, kalau kita membaca di dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 28 di situ, di dalam ayat ini Rasul Paulus menjelaskan betapa banyaknya tantangan, rintangan, hambatan, kesulitan, keterbatasan, kekurangan yang dia alami, pertentangan, penganiayaan yang selalu ia jumpai di dalam pelayanannya. Tetapi keadaan yang tidak sempurna dan serba terbatas itu tidak menghambat semangatnya dalam memberitakan Injil bagi Tuhan. Justru Rasul Paulus menjadi rasul yang sangat berhasil di dalam pelayanannya itu bukan karena keadaannya sempurna, bukan karena dia dapat sokongan dana banyak, bukan karena semua kebutuhannya tercukupi, bukan karena tidak ada yang menentang, bukan karena tidak ada yang melawan dan mau menangkap dia. Justru ketika dia dikejar-kejar, justru ketika dia mengalami banyak penganiayaan, justru ketika dia mengalami kekurangan, kelaparan, kesusahan, selalu seolah-olah itu sial berkali-kali, karam kapal terus terkatung di tengah laut. Saudara bayangkan bagaimana rasanya terkatung di tengah laut. Kalau karam kapal terapung, terombang-ambing sepanjang malam. Saudara bisa bayangkan bagaimana ada ikan hiu tiba-tiba mengepung kita, bagaimana coba saudara? Dikatakan di dalam ayat ini Rasul Paulus mengalami bukan hanya 1 kali, tapi 3 kali, saudara. Kayaknya dia sial gitu, kayaknya apes, naik kapalnya tenggelam 3 kali. Dia mengalami begitu banyak kesulitan, banyak rintangan, banyak persoalan, keadaan yang dia alami tidak pernah sempurna. Tapi dalam keadaan yang tidak sempurna, dalam masa-masa yang sulit itu dia terus memberitakan Injil. Dia pergi ke tempat yang jauh, dia tidak jera, dia tidak kapok, maju terus. Dan apa yang terjadi? Justru akhirnya pemberitaan Injil itu berhasil, berkembang dengan pesat, dan banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Bahkan bukan hanya tantangan seperti itu yang dialami, juga di dalam pasal-pasal dan ayat-ayat yang lain, Rasul Paulus menjelaskan tentang bagaimana dia merasa seolah-olah ada duri di dalam dagingnya. Bukan ada duri di dalam daging dia, ini adalah sebuah kata kiasan. Seolah-olah seperti ada duri di dalam daging, nusuk-nusuk dan sakit-sakit, kira-kira seperti itu. Artinya apa? Duri dalam daging itu. Artinya dia punya keterbatasan fisik atau mungkin suatu penyakit fisik yang membuat ia kesulitan beraktivitas. Yang membuat dia mungkin tidak pede ya. Ketika berhadapan dengan jemaat itu dia merasa minder. Karena dia merasa ada duri dalam daging, entah apa itu, mungkin sebuah penyakit atau sebuah persoalan fisik yang membuat dia tidak bisa beraktivitas dengan normal, dan itu sangat mengganggu dia. Dia bukan hanya mengalami masa-masa sulit dari keadaan yang ada, tapi dia juga mengalami kesulitan dari dalam dirinya sendiri, dalam keterbatasan fisiknya. Dia mengalami banyak kendala. Begitu banyak himpitan-himpitan yang ada di dalam diri Rasul Paulus. Tapi dia terus memberitakan Injil dan terus bermisi. Jadi kalau kita pelajari saudara, prinsip yang pertama di dalam bermisi adalah keberhasilan dalam bermisi itu bukan disebabkan oleh keadaan yang sempurna. Saudara, mari kita simpulkan beberapa kesulitan dan hambatan yang
dialami oleh Rasul Paulus pada masa itu. Ayat 32 dan 33. Mari kita simpulkan. Ayat 32 dan 33. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Di Damsik wali negeri, Raja Aretas menyuruh mengawal kota orang-orang Damsik untuk menangkap aku. Tetapi dalam sebuah keranjang aku diturunkan dari sebuah tingkap keluar tembok kota, dan dengan demikian aku terluput dari tangannya. Seorang wali kota memerintahkan untuk menangkap Rasul Paulus dan bunuh dia, tangkap dia atau penjarakan dia. Rasul Paulus disembunyikan lewat sebuah keranjang diturunkan dari tembok kota. Artinya apa? Artinya adalah kesulitan yang dialami oleh Rasul Paulus adalah ada larangan pemberitaan Injil. Ketika dia dilarang untuk memberitakan Injil, sampai-sampai mereka menyembunyikan dia, menurunkan dia lewat keranjang, dia tetap memberitakan Injil. Dan ayat 27, kita baca 27, kesulitan apa lagi dia alami, ayat 27, kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat, kerap kali aku tidak tidur, lapar dan dahaga, kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Artinya apa? Dia mengalami kesulitan ekonomi. Dia mengalami kelaparan, kurang minum, kurang makan, kedinginan, bahkan kurang pakaian. Dia tidak ada bekal uang yang banyak di dalam perjalanan. Ya. Dia tidak punya gaji yang tetap. Dia tidak punya tempat tinggal yang tetap. Nah, dia mengalami banyak kesulitan ekonomi, tapi di dalam kesulitan itu dia tetap memberitakan Injil dan bermisi. Dan hasilnya luar biasa. Dalam ayat 24, apalagi kesulitan yang dialaminya. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 pukulan kurang 1, artinya dia dianiaya. Pernah saudara dicambuk? Nggak pernah ya. Tapi waktu saudara kecil pernah nggak dipukul oleh ayahnya pakai ikat pinggang? Pernah nggak? Atau dipukul pakai rotan? Pernah nggak? Pernah ya, sering ya. Pak Pora pasti sering. Nakal soalnya masih kecil. Saya sering saudara, karena saya nakal. Bukan hanya ikat pinggang, bukan hanya rotan. Saya pernah kayu yang sebesar begini dihajar oleh bapak saya, kaki saya sampai patah kayunya. Wah, rasanya seperti apa? Karena nakalnya. Nah, itu baru kayu yang sebesar ini. Bayangkan Rasul Paulus itu, saudara yang kasih oleh Tuhan, itu dia 3 kali didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, satu kampung lempar dia pakai batu besar-besar gini. Bedungkong. Gimana sih rasanya dilempar pakai batu coba? Dianiaya. Ya. Itulah kesulitan yang dialami oleh Rasul Paulus. Dilempari orang sekampung loh, pakai batu. Dicambuk bukan hanya pakai ikat pinggang itu, tapi cambuk yang betul-betul cambuk yang ada duri-durinya itu. 1 kali lagi dia mati, maka dikurangi 1 kali. Disebutkan di situ, dikatakan dalam ayat 24 itu, setiap kali 40 kurang 1 pukulan, 39 kali cambuk. Sekali lagi mungkin mati. Dan itu sering dialami. Dan ayat 25 sampai 26, ayat 25 sampai 26, kita baca sama-sama, 1, 2, 3. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya, banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang yang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Artinya apa? Kesulitan apa yang dia alami lagi? Dia itu suka apes, saudara. Kalau bahasa Jakarta, apes. Atau kalau bahasa kampung di sini, dia itu suka sial. Asal dia naik kapal orang itu tenggelam kapalnya. Asal dia ikut kapal itu tenggelam lagi. Asal dia naik kapal itu tenggelam lagi sampai 3 kali. Terkatung-katung di laut. Coba bayangkan saudara. Jadi seolah-olah misalnya kalau kita pergi memberitakan Injil ke Ngabang sana, bocor ban 3 kali di jalan gitu. Aduh, apes benar nih, sial nih di jalan nih, kok bocor terus bannya ya. Nah, misalnya. Jadi Rasul Paulus mengalami banyak dalam tanda kutip seperti seolah sial, naik kapal tenggelam, dipatuk ular dan sebagainya. Seolah-olah, jadi banyak kesulitan. Seolah-olah alam pun tidak mendukung dia, seolah-olah. Ayat 26, tadi dikatakan dia seringkali diintai oleh penyamun, oleh perampok dan sebagainya. Jadi dia memberitakan Injil dalam keadaan yang tidak aman.
Bukan hanya orang ingin menangkap dia karena berita Injilnya, tapi orang ingin merampok dia, merampok hartanya. Jadi dia memberitakan Injil dalam keadaan yang tidak aman. Itulah kesulitan yang dialami oleh Rasul Paulus. Apa hambatan dan kesulitan yang kita jumpai di masa sekarang ini dalam misi pemberitaan Injil? Nah, itu mungkin kesulitan-kesulitan yang dialami oleh Rasul Paulus. Kalau sekarang, apa yang kita alami di dalam misi pemberitaan Injil sekarang? Yang kita alami sekarang adalah pelarangan, pertentangan, kesulitan mendirikan bangunan, kesulitan mendapatkan izin membangun gereja, ya. Tidak ada dana, kekurangan tenaga, tidak ada pekerja, tidak ada hamba Tuhannya, tidak banyak orang Kristen yang mau terlibat mendukung. Orang-orang Kristen beralasan mereka juga tidak mampu mendukung karena hidup mereka juga sulit, ya. Sehingga banyak proyek, banyak cita-cita yang ingin dikerjakan oleh hamba Tuhan itu tidak tercapai. Ya. Jadi saudara, itulah kesulitan-kesulitan yang dialami di masa dulu, di masa sekarang prinsipnya kurang lebih sama. Jadi bukankah ada banyak kesamaan di masa dulu dan sekarang? Alangkah lebih baik jika kita memberitakan Injil, segala fasilitas itu ada, gaji kita itu layak, kita tidak mendapatkan pertentangan dari orang, berita yang kita sampaikan diterima dengan senang hati oleh masyarakat setempat, dan kemudian tidak ada sakit penyakit di dalam tubuh kita, badan kita sehat, dan tubuh kita bugar. Kita pergi memberitakan Injil, selalu diterima, selalu disambut baik, dananya cukup, gajinya besar, topangannya dari pusat, gajinya, honornya banyak. Wah, bukankah itu lebih indah? Tapi jarang terjadi, saudara. Lebih banyak yang terjadi adalah seringkali kita mengalami masa-masa yang sulit di dalam pemberitaan Injil. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, tapi kenyataan bahwa keadaan yang sempurna itu jarang terjadi. Biasanya keberhasilan di dalam misi justru dimulai dari segala keterbatasan, kekurangan, banyak tantangan, ejekan, penolakan, keterbatasan fisik, keterbatasan pendanaan, keterbatasan uang, dan lain sebagainya. Justru sebenarnya keberhasilan dalam pemberitaan Injil itu biasanya lebih sering kali terjadi ketika banyak sekali keterbatasan, ketidaksempurnaan, kekurangan-kekurangan. Ya, keadaan tidak mendukung, tapi kalau tetap tekun, tetap setia seperti Rasul Paulus, dobrak terus, justru banyak terjadi keberhasilan-keberhasilan. Saudara, Rasul Paulus justru berhasil menorehkan tinta emas dalam pemberitaan Injil dari keadaannya yang kurang mendukung dan kurang sempurna. Seperti yang sudah saya ceritakan beberapa waktu yang lalu, berapa belas tahun yang lalu, waktu itu bapak saya mengalami kebangkrutan di dalam usahanya dan dia terlilit banyak sekali hutang. Mungkin kalau di total hampir 200-an juta. Saya sudah pernah cerita pada saudara. Cicilan bulanannya itu mau belasan juta sebulan. Dan dari Senin sampai Sabtu dia bekerja dengan sangat keras untuk melunasi hutangnya. Ya, dia membeli karet dari ujung Tapang Semadak sana, Jalan Sengaya, Gonis Rabu, Gonis Tekam, Simpang 4, Boka, sampai ke daerah Ama, Sungai Kunyit. Sapu bersih. Satu hari bisa 3 red, 4 red, dan dia sangat capek. Dia juga ikut mikul biasanya kalau tidak ada anak buah, ikut mikul karet juga. Mesinnya bengkok-bengkok, sakit pinggang. Dan dalam keadaan yang kesulitan ekonomi yang luar biasa karena dia salah investasi berkali-kali, karena salah perhitungan, gagal ya. Tapi dia tidak tinggalkan Tuhan, dia tidak menyerah, tetap setia kepada Tuhan, dan dia tetap melayani Tuhan. Dan hari Minggu dia sisihkan waktunya untuk pergi ke Nangataman, merintis gereja di Nangataman. Sekarang yang dilayani oleh Pendeta Adi Kusno. Kadang-kadang dia sendiri, kadang-kadang dia berdua, dia naik motor, kalau udah habis ibadah hari Minggu, ibadah jam 9:30 itu, selesai jam 12, jam 1 gitu, habis makan sebentar, dia berangkat ke Nangataman, dia mulai memberitakan Injil dan mulai merintis gereja, pulangnya malam, jam 10, jam 11 baru sampai di Sekadau, karena jalannya jelek. Pernah dia jatuh dari motor, lututnya sakit sekali. Nah, dalam keadaan yang dia sedang banyak hutang, dalam keadaan dia sedang kesulitan ekonomi yang luar biasa, dia tetap bermisi untuk Tuhan. Walaupun tidak digaji, dia pergi untuk memberitakan Injil. Dan akhirnya gereja di Nangataman bisa berdiri hari ini karena diteruskan oleh Pendeta Adi Kusno. Dan saudara yang kasih Tuhan, apa yang terjadi?
Ketika dia tetap bermisi di masa yang sulit, Tuhan menolong bapak saya sehingga 5 tahun kemudian semua hutang-hutangnya selesai. Puji Tuhan. Dan seperti yang saudara bisa lihat, seperti keadaan kami sekarang, Tuhan memulihkan. Ya. Itu karena dia tetap bermisi di masa sulit, dan Tuhan pasti akan menyertai dan memberkati hidup kita jika kita mau tetap bermisi walaupun hidup kita sedang dalam keadaan sulit. Amin. Seperti pandemi virus corona saat ini, saudara-saudara jangan kendorkan semangatmu untuk membantu pekerjaan Tuhan di gereja ini. Gereja kita akan mendirikan SD dan membutuhkan banyak biaya untuk mendirikan SD. Ayo kita dukung bersama-sama. Bermisi di masa pandemi. Dan saya juga punya target ingin buka gereja di Sengaya. Tapi saya tidak tahu kapan waktu yang tepat karena corona begini agak susah juga ya. Jadi kita ke rumah orang takut sama kita, itu yang saya pikirkan. Saya tidak pernah takut dengan namanya corona, bukan saya sombong, tapi bagi saya itu tidak ada hambatan. Tapi bagi orang yang menerima kita, apakah mereka mau menerima kita di rumahnya? Itu masalahnya yang saya pikir. Ya. Jadi kita pergi ke rumah orang takut sama kita. Bukan, kita sih tidak ada takut-takutnya, bukan kita maksudnya tidak berhikmat, bukan. Kita tetap protokol kesehatan. Ya. Tapi masalahnya ketika kita buka gereja nanti orang tidak berani datang ke gereja, itu juga menjadi persoalan ya. Nah saudara, di masa pandemi, di masa yang sulit dalam kehidupan kita, kesulitan ekonomi, kesulitan apapun ya menerpa kehidupan kita, mari kita tetap bermisi untuk Tuhan. Amin. Kita tahu bahwa saat ini keadaan begitu sulit, pandemi telah membuat segalanya serba terbatas. Memang kita harus berhikmat dan bijaksana menjaga diri, tetapi janganlah keterbatasan ini menghambat kita untuk berbuat sesuatu untuk Tuhan dan bermisi. Jangan biarkan kekurangan kita, kesibukan kita, kesulitan ekonomi yang kita hadapi, krisis yang kita alami, masalah rumah tangga menjadi alasan yang melemahkan semangat kita untuk bermisi. Maksudnya seperti itu. Keberhasilan dalam misi itu bukan karena keadaannya sudah sempurna. Suami kita sehat, suami kita baik sama kita, tidak pernah bertengkar, lalu ekonomi kita tabungannya lagi banyak, ya. Tokoh kita lagi rame-ramenya, dan kemudian anak kita baik-baik, sehat-sehat semua, pintar-pintar, keadaan lancar semua, baru kita bermisi. Tidak mesti begitu saudara. Ketika saudara dalam keadaan sulit dan banyak kesulitan saudara hadapi dalam kehidupan ini, tetap melayani Tuhan, tetap bermisi untuk Tuhan, tetap lakukan pekerjaan Tuhan. Amin. Janganlah sampai engkau berkata, Pak Pendeta, bagaimana saya mendukung misi pelayanan gereja? Saya kan orang miskin, saya kan orang yang tidak berpendidikan, saya kan orang bodoh. Dengarkan baik-baik saudara, Tuhan akan menjawabmu demikian. Aku akan lebih memakai orang yang miskin tapi murah hati dibandingkan dengan orang kaya yang tidak punya hati untuk misi. Saya berkata, Pak Pendeta, aku orang miskin, mana aku bisa ngasih apa-apa? Tuhan berkata, lebih baik orang yang miskin tapi punya hati. Walaupun ngasihnya dia tidak mampu banyak, gak apa-apa. Daripada orang yang berlimpah-limpah hartanya, banyak duitnya, tapi tidak punya hati untuk misi. Itu gak berguna bagi Tuhan. Saudara, bagi Tuhan adalah yang penting orang itu punya hati mau bermisi untuk Tuhan. Walaupun keadaannya sulit, kalau dia punya hati, Tuhan lebih berkenan dan Tuhan lebih senang. Di tangan Tuhan orang miskin yang punya hati jauh lebih berguna daripada orang kaya namun tidak punya hati untuk bermisi. Dan alangkah lebih baik lagi dan bergunanya lagi orang kaya punya kemampuan dan punya kelebihan tetapi juga punya hati yang bermisi untuk Tuhan. Nah, itu lebih bagus lagi. Kalau dia kaya, dia banyak duit, dia mampu dan dia punya hati, nah, itu lebih bagus. Tapi maksud saya begini, kalau kita memang keadaannya sulit dan kita tidak punya kemampuan, janganlah itu menjadi alasan kita untuk kita tidak ambil bagian. Sekecil apapun bagian yang kita ambil, itu semua sangat berguna untuk pekerjaan Tuhan. Amin. Saudara, jangan tunggu kaya, jangan tunggu suamimu bertobat, atau tunggu kesulitan ekonomi sudah teratasi. Tunggu tidak ada hambatan, barulah mau ikut pelayanan. Karena justru dalam kekurangan dan keterbatasanlah Allah akan bekerja lebih dahsyat dan kemajuan Injil terjadi selalu dalam keadaan yang tidak sempurna. Mari tetap bermisi di masa yang sukar dan serba terbatas ini. Jadi yang pertama saudara yang kasih oleh Tuhan, keberhasilan Rasul Paulus
Di dalam pemberitaan Injilnya, di dalam misinya adalah yang pertama adalah ya, keberhasilannya itu bukan disebabkan oleh karena keadaan yang sempurna. Dia memberitakan Injil, dia bermisi itu dalam keadaan yang sulit dan penuh dengan keterbatasan. Tapi disitulah letak kuasa Tuhan dinyatakan dan dia berhasil di dalam penginjilan dan misinya. Amin. Yaitu yang pertama. Yang kedua, diperlukan agak sedikit dalam tanda kutip gila agar bisa berhasil dalam bermisi di masa yang sulit. Diperlukan agak sedikit gila agar bisa berhasil dalam misi di masa yang sulit. Maksudnya gimana? Coba kita baca 23. Mari kita baca 23, 1, 2, 3. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi, aku lebih banyak berjilelelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. Aku berkata seperti orang gila. Rasul Paulus ini dalam tanda kutip agak sedikit gila, makanya dia berhasil di dalam misi. Di masa yang sulit ini kita perlu agak sedikit gila, saudara, supaya bisa berhasil di masa yang sulit di dalam misi. Saya teringat kepada salah satu mantan menteri yang pernah ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo, yaitu Menteri Puji Astuti, ya kalau tidak salah namanya. Ya. Lalu ditanya oleh wartawan, Pak, mengapa Bapak pilih Ibu Susi menjadi menteri? Dia kan sekolahnya nggak tinggi. Lalu Pak Jokowi jawab apa? Saya tidak butuh yang sekolah tinggi-tinggi, saya butuh orang gila katanya untuk jadi menterinya saya. Gila dalam arti bukan sakit jiwa, bukan. Ya, memang harus perlu orang yang agak gila supaya bisa bikin terobosan. Itulah Rasul Paulus. Dia ini dalam tanda kutip agak gila-gila. Coba saudara lihat bagaimana kegilaan Rasul Paulus. Memang kita harus berhikmat dan bijaksana menjaga diri dalam keadaan virus corona ini. Kita prokes, protokol kesehatan. Ya, kita di masa yang sulit ini kita harus bijaksana ya. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, janganlah segala keterbatasan ini menghambat kita untuk tidak bermisi, dan kita perlu agak sedikit gila dalam arti agak sedikit gila itu apa dalam ayat itu. Yang pertama adalah harus berani ambil resiko. Agak sedikit gila dalam arti berani ambil resiko. Rasul Paulus sadar akan bahaya yang mengancam nyawanya setiap saat, setiap waktu. Kalau kita baca dalam ayat itu, dia udah tahu kemanapun dia pergi nyawanya dalam bahaya. Dia mau ke tempat yang paling kampung sekalipun, atau ke kota, atau ke desa, atau kemanapun, sampai di tengah laut pun, dia masih tetap ada bahayanya. Dia tahu semua tempat yang dia injak di muka bumi ini selalu ada resiko. Tapi itu tidak menjadi hambatan bagi dirinya. Maka saya bilang ini, bukan saya yang bilang, tapi dia sendiri bilang aku berbicara seperti orang gila. Dia sendiri yang bilang aku agak gila. Udah tahu ke sana akan dilempari pakai batu, maju lagi. Udah tahu di sana ditolak, sikat lagi. Udah tahu di sana orang-orangnya itu menyiksa dia, dia tidak peduli. Udah tahu di sana orang itu menentang, berdebat dan mau menangkap dia masuk penjara, dia tidak peduli, maju terus. Nah, itu agak-agak gila saya bilang. Dia berani ambil resiko. Dalam keadaan pandemi ini memang kita harus berhati-hati dan berhikmat dan tetap pakai prokes, namun pandemi ini tidak boleh menjadi alasan kita untuk tidak berbuat apa-apa. Perlu agak sedikit gila. Walaupun sedang pandemi saat ini, jangan sampai kita nggak bikin apa-apa. Memang ada beberapa penyesuaian, pada intinya kita harus tetap bermisi bagi Tuhan. Mungkin Rasul Paulus berpikir begini, seperti prinsip orang merokok. Orang merokok itu bilang begini, merokok itu mati juga, enggak merokok pun mati juga katanya. Alasannya aja. Tapi jangan dijadikan ini alasan untuk merokok ya. Maksudnya begini, Rasul Paulus mungkin berpikir begini, memberitakan Injil nanti ditangkap, dibunuh, mati juga. Enggak memberitakan Injil toh mati juga, betul enggak? Sama-sama mati. Diam aja di rumah nanti nunggu mati juga. Pergi memberitakan Injil, dibunuh orang, mati juga, sama aja. Mendingan saya pergi memberitakan Injil, saya dapat mahkota dari Tuhan. Upahnya besar. Maka dia berpikir, daripada mati karena diam, lebih baik saya mati karena memberitakan Injil. Kan gitu.
Itu mungkin dalam pikirannya seperti itu. Makanya dia agak gila-gila sedikit. Dan mungkin yang ada di dalam pikiran Rasul Paulus juga sama. Tidak memberitakan Injil akan mati, pergi memberitakan Injil juga mati, lebih baik mati karena memberitakan Injil, ya kan? Oleh sebab itu, mengapa dia begitu gila dan berani ambil resiko di dalam bermisi? Pergi bermisi mati, enggak pergi bermisi pun mati, sama aja. Ngototnya, maaf, yang kedua saudara, maksud dari kata agak sedikit gila di sini adalah yang kedua adalah ngototnya, ngeyelnya, tahan bantingnya, mental bajanya, muka tebalnya itu Rasul Paulus itu. Maka aku berbicara seperti orang gila katanya. Aku memberitakan Injil seperti orang gila. Apanya yang gila? Ngototnya, ngeyelnya, tahan bantingnya, mental bajanya, muka tebalnya. Walaupun dilarang-larang, maju terus. Walaupun tidak didukung, hajar terus. Walau sering apes, karam kapal, terkatung-katung di laut, kena banjir, dipatok ular, tertangkap Satpol PP, sikat terus. Zaman dulu itu anggap ya Satpol PP lah, tentara Romawi itu. Kejar-kejar dia, ya kan? Sama aja dengan Satpol PP. Dikejar-kejar Satpol PP, maju terus. Jadi agak-agak gila memang dia ini. Ngeyelnya, ngototnya, mental bajanya, muka tebalnya, ditolak-tolak, datang lagi, gitu. Perlu orang yang kayak begini untuk mendobrak masa-masa sulit. Dia mengalami penolakan, dilempar dengan batu oleh orang-orang sekampung, masuk penjara, keluar penjara, tapi nggak jera-jera juga. Makanya ini agak-agak sedikit gila, saudara. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kalau kita menjadi seperti Rasul Paulus, mungkin kalau kita jadi seperti Rasul Paulus, di posisi Rasul Paulus pada waktu itu, mungkin kalau kita jadi hamba Tuhan pada waktu itu, di posisinya dia, mungkin kita akan mengundurkan diri dari pelayanan. Jangankan seperti yang dialami Rasul Paulus yang dicambuk sampai berkali-kali, karam kapal, dilempar oleh orang kampung itu, satu kampung itu ngelempar pakai batu, coba bagaimana rasanya, coba batu besar-besar gini mendarat di kepala saudara. Jerah saudara jadi pendeta aja. Saudara pergi memberitakan Injil, orang lempar pakai batu. Bisa jerah kita, meper, mental kita turun, ya kan? Tapi Rasul Paulus nggak peduli, sikat terus. Mau dilempar pakai batu, dicambuk, dipenjara, ngototnya, ngeyelnya, pokoknya nggak ada mundurnya, sikat terus. Makanya saya bilang, di masa-masa yang sulit diperlukan orang yang agak sedikit gila supaya berhasil dalam penginjilan. Kalau kita di posisi Rasul Paulus, mungkin udah banyak yang mengundurkan diri dari pelayanan, bahkan berhenti jadi hamba Tuhan. Dulu waktu saya merintis gereja di Sokbagan, saudara, ketika kami baru mulai ibadah 2-3 kali, lalu saya dipanggil oleh kepala dusunnya. Kepala dusunnya panggil saya, jemaat bilang, Pak, ngomongnya hati-hati ya, itu kepala dusun panggil kita. Kayaknya kita dilarang nih ibadah nih katanya. Saya cobalah. Pergi saya ngobrol sama dia. Dan dia bilang, katanya, kamu dari mana? Katanya, dari Sekadau. Kenapa kamu buka ibadah di sini? Katanya, di sini kan bukan agama Kristen katanya. Saya bilang, setahu saya di sini mereka dulunya Kristen, Pak. Saya bilang, tapi mereka kan udah pindah ke agama kami. Saya bilang, coba tanya orangnya lah. Saya bilang, apakah mereka mau tetap ikut Kristen atau kemana? Terserahlah, saya bilang. Lalu bapak yang salah satu jemaat itu bilang, Pak, kami ini orang Kristen, Pak. Cuma udah lama nggak ibadah, maka Pak Asin ini ngajak kami ibadah lagi. Tapi memang kami memang orang Kristen. Bapak nggak boleh larang kami, katanya. Seharusnya nggak boleh, nggak bisa, katanya, dan sebagainya. Lalu waktu itu ada salah satu anaknya itu di panti asuhan. Nah itu kartu asnya saya pegang. Bilang, Pak, anak bapak di panti asuhan kami kan? Saya bilang, oh iya katanya. Jadi dia nggak punya. Oh iya, udahlah katanya. Sayang sekali memang anak itu udah waktu itu tidak selesai ya. Tapi anaknya ada di panti asuhan. Saya bilang, nah bapak sendiri merasakan manfaat daripada pelayanan gereja kami. Jadi bapak tidak boleh larang kami ibadah di tempat ini, saya bilang. Oh iya. Maju terus saudara. Mau dilarang sikat terus. Akhirnya gerejanya bisa berdiri hari ini digembalakan oleh Bapak Jakaria. Ya.
Jadi perlu agak sedikit gila, harus berani, harus ngotot, harus ngeyel ya. Ini Rasul Paulus. Kalau nggak gitu nggak bisa berhasil dalam pelayanan. Memang harus berhikmat. Tapi kita lihat situasi, saudara. Nah ini Rasul Paulus, orang yang berani ambil resiko, ngototnya, ngeyelnya, tahan bantingnya, mental bajanya, muka tebalnya itu dapat semua dia. Walaupun suka sial, apes, maju terus. Ya. Dan yang ketiga, kerja keras dan semangat bermisinya. Dalam arti dia itu agak gila dalam kerja kerasnya, semangat bermisinya. Dikatakan dalam ayat itu, saking kerja kerasnya dia jarang tidur. Seringkali dia tidak tidur, seringkali dia kelaparan. Kerap kali ia kurang tidur, menempuh perjalanan yang jauh ke tempat-tempat yang sulit-sulit. Yang dia nggak tahu tempat itu seperti apa orang-orangnya. Dia nggak tahu, jahatkah, baikkah, dia nggak peduli, pokoknya maju terus. Ini orang yang betul-betul punya mental baja, saudara. Ia bukan orang yang mudah menyerah ketika menghadapi banyak tantangan dan kesulitan dalam pelayanan. Kalau kita tidak berani agak sedikit gila di masa yang sulit untuk memberitakan Injil dan bermisi, maka kita tidak akan pernah membuat terobosan-terobosan baru di dalam memajukan pekabaran Injil. Catat baik-baik, saudara. Kalau kita tidak berani membuat terobosan, kita tidak berani agak sedikit gila di dalam memberitakan Injil di masa yang sulit. Dalam segala keterbatasan-keterbatasan kita, kita tidak berani melangkah, maka kita tidak akan pernah melakukan terobosan apapun. Tidak akan pernah membuat kemajuan apapun di dalam pemberitaan Injil. Dan itulah prinsip yang diterapkan oleh Rasul Paulus. Dalam keadaan yang tidak sempurna, banyak masalah, banyak rintangan, banyak kesialan, banyak apesnya. Karam kapal dan sebagainya, maju terus. Gaji nggak ada. Kadang-kadang makan, kadang-kadang nggak makan. Maju terus. Hari ini yang merasakan dampak dan manfaatnya adalah kita di Indonesia ini. Buah daripada pelayanan Rasul Paulus. Seseorang yang begitu semangat untuk bermisi bagi Tuhan. Bahkan saudara yang kedua adalah perlu agak sedikit gila. Dalam tanda kutip agak gila. Supaya bisa melakukan terobosan-terobosan di dalam misi dan pemberitaan Injil. Gila dalam arti apa? Harus berani ambil resiko. Ngototnya, ngeyelnya, tahan banting, mental baja, muka tebal harus kita miliki. Sebab kita memberitakan Injil kan 1 kali ditolak, 2 kali, 3 kali, siapa tahu yang ke-10 kali diterima. Saudara, kita juga perlu bekerja keras. Dalam arti gila itu kerja kerasnya, semangat dalam bermisi, walaupun tempat jauh, walaupun ditolak, apa kita maju terus. Nah saudara, dikasih oleh Tuhan, kalau kita tidak berani agak sedikit gila, maka di masa sulit ini, maka kita tidak pernah bisa membuat terobosan baru di dalam memajukan pekabaran Injil. Saya mau ceritakan sedikit pengalaman saya. Mungkin saya ingat sekitar tahun 2015 kalau tidak salah, waktu saya masih jadi ketua majelis waktu itu ya. Nah, kita sedang bergumul merintis gereja di seberang Kapuas. Dan kita berencana untuk membeli tanah untuk pembangunan gereja di seberang Kapuas. Nah, pada masa itu saudara, terus terang pada masa itu, keadaan ekonomi kami itu udah mulai pulih ya, udah mulai pulih. Saya jual tanah saya beberapa tempat untuk melunasi hutang-hutang kami. Beberapa tempat tanah itu saya jual. Ya, saya buka kebun kelapa sawit itu belasan hektar. Separuhnya itu saya jual untuk menutupi bank dan separuhnya punya saya, keuntungannya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, pada waktu itu gereja di seberang Kapuas sangat membutuhkan dana untuk membeli tanah. Dan kas kita ya pas-pasan lah pokoknya. Tapi saya punya hati untuk ambil bagian, memberi untuk pembelian tanah ini. Tapi masalahnya adalah begini saudara. Setelah semua selesai, masalah bank selesai, sisa uangnya adalah 10 juta saja. Pada waktu itu setelah saya selesai jual tanah. Saya tutup sana sini dan tinggal 10 juta uang saya. Dan pada waktu itu saya masih tinggal dengan orang tua. Saya belum punya rumah. Dan mertua saya juga rencananya mau bangun rumah di Siantar sana dan mereka perlu biaya juga. Saya punya 10 juta ini, saya mau kemanakan? Saya sendiri perlu uang untuk nanti saya beli kapling tanah untuk dibangun rumah. Saya perlu nabung. Mertua saya juga sebenarnya mereka perlu juga untuk bangun rumah. Dan saya masih tinggal dengan orang tua. Keputusan yang sangat berat tapi saya ambil keputusan uang ini 10 juta ini saya sumbangkan ke seberang Kapuas.
untuk membeli tanah. Pada waktu itu harga tanahnya 33 juta. Saya yang urus semuanya, kebetulan yang punya tanah itu tetangga saya. Jadi kekurangannya ditutup oleh keuangan gereja. Dan hari ini tanah itu terbeli dan sudah terbangun gereja yang sangat bagus sekali. Kalau saudara ke seberang kapal, saudara bisa lihat gerejanya cukup bagus. Ya. Nah, saudara, tapi hari ini Tuhan memberkati kami. Memang keputusan saya memang agak sedikit gila. Agak sedikit gila. Uang cuma-cuma tinggal itu dikasihkan untuk membeli tanah gereja. Padahal diri sendiri belum punya rumah, diri sendiri belum punya tanah, mertua juga perlu. Ya. Tapi saya ambil keputusan, saya kasih untuk Tuhan. Agak sedikit gila keputusan saya. Tapi apa yang terjadi? Tuhan tidak pernah berhutang kepada saya. Dan beberapa tahun kemudian saya puji Tuhan melalui keluarga Pak Manurung, saya mendapatkan satu tempat di salah satu lokasinya. Saya bisa ngontrak di situ, bikin warung, dan kemudian saya punya sekapling tanah lagi yang saya jual untuk modal. Saya bangun kios di situ, buka warung, dan akhirnya saya beli tanahnya dengan Pak Manurung. Akhirnya usaha saya bisa berjalan sampai hari ini. Bahkan saya bisa bangun rumah juga di situ secara permanen. Saya tidak pernah berpikir bisa seperti itu. Enggak pernah terpikirkan di dalam pikiran saya. Saya bisa punya tanah di lokasi yang begitu strategis, tempatnya baik, di sebelahnya jalan gang, di sebelahnya KUA, di belakangnya jalan, di depannya jalan. Jadi saya itu agak jauh-jauh dari orang, tidak terlalu dekat, tidak terlalu mepet. Hanya enak saya, saudara-saudara. Tidak terlalu ribut. Tapi juga tidak terlalu jauh dari orang, juga tidak terlalu dekat dengan orang. Jadi inilah betul-betul idealnya maunya saya rumah kayak gitu. Tempatnya tidak terlalu ramai dan tidak terlalu sepi. Dan tidak pernah terpikirkan di dalam pikiran saya bisa punya tanah, bisa punya rumah di situ. Tapi karena saya agak sedikit gila yang kemarin, 10 juta saya kasihkan untuk seberang Kapuas, bikin gereja. Tuhan gantikan dan Tuhan berkati saya seperti yang saudara lihat sekarang ini. Itu saya nggak pernah minta loh sama Tuhan yang kayak gitu, tapi Tuhan sediakan, saudara. Dan bahkan hari ini mertua saya sedang membangun rumah di Siantar juga. Jadi dia sedang membangun rumah, sudah hampir selesai. Jadi semuanya Tuhan kembalikan dan Tuhan balaskan, saudara. Jadi maksud saya begini, kalau saudara mau bermisi untuk Tuhan, kalau saudara mengasihi Tuhan, ingin beri sesuatu, ingin menyumbangkan tenaga, uang, ingin memberikan sesuatu hidup saudara untuk pelayanan saudara, walaupun dalam keadaan sulit, janganlah itu menjadi alasan membatasi kita. Itu maksud saya. Seperti yang dialami oleh Rasul Paulus. Dia ada duri dalam daging. Dia dihalangi, dia dikejar-kejar, dia mengalami masa sulit, apes, sial dan sebagainya. Dia maju terus. Tidak menjadi hambatan bagi dirinya untuk dia memberitakan Injil dan terus bermisi bagi Tuhan. Maksud saya adalah begini. Kalau saudara hari ini mengalami banyak kesulitan karena pandemi virus corona, janganlah itu menjadi alasan bagi kita untuk tidak bermisi bagi Tuhan. Amin. Kalau saudara tetap setia, kalau saudara mengasihi Tuhan, dalam keadaan keterbatasan kita tetap mau bersedia kerja buat Tuhan, Maka saudara, saya percaya jerih payahmu tidak pernah sia-sia. Amin. Jerih payahmu tidak pernah sia-sia, itulah yang kami alami, itulah yang saya alami hari ini. Saudara bisa lihat sendiri bagaimana Tuhan memberkati kami sekarang. Dalam masa-masa yang penuh dengan keterbatasan dan kesulitan pada waktu itu, saya berani bermisi untuk Tuhan. Saya kasih untuk Tuhan. Saya tidak pernah mengharapkan Tuhan akan balas seperti apa, saya nggak tahu. Pokoknya saya kasih aja. Udah kasih, lupakan. Karena saya nggak mau mengungkit-ungkit ini, saudara. Malu saya mengungkit ini, saya nanti dianggap orang pamer-pamer, enggak, saudara ya. Maksud saya adalah saya mau memotivasi saudara supaya janganlah kesulitan kita menjadi alasan kita tidak bermisi untuk Tuhan. Itu maksud saya. Ya, ketika dalam keadaan sulit, keterbatasan dan sebagainya, hambatan-hambatan itu banyak, tetaplah bermisi untuk Tuhan. Ya, Tuhan akan membalaskannya lebih daripada yang pernah saudara pikirkan dan saudara bayangkan di kemudian harinya. Itulah yang saya alami. Mari kita buka di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 58. 1 Korintus pasal 15 ayat 58. 1
1 Korintus pasal 15 ayat 58. 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Mari kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giat selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayahmu tidak sia-sia. Haleluya. Dalam persekutuanmu, jeripayahmu tidak sia-sia. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Meskipun sekarang masa sulit, pandemi virus corona menghambat kita, membuat kita kesulitan ekonomi dan sebagainya, janganlah menghambat kita untuk tetap bermisi bagi Tuhan. Amin. Karena prinsip keberhasilan daripada misi Rasul Paulus adalah yang pertama, keberhasilan itu bukan karena keadaan yang sempurna. Sama sekali tidak sempurna. Bahkan jauh dari kata sempurna. Boleh dikatakan dia selalu bermisi dalam keadaan yang sial. Tapi hari ini keberhasilannya luar biasa. Dan yang kedua adalah dibutuhkan orang yang agak gila untuk bermisi bagi Tuhan di masa yang sulit. Bagaimana saya mau bermisi untuk Tuhan? Aduh, ini mau bayar kredit motor, ini mau bayar kredit mobil, ini mau anak sekolah, ini mau gini begitu. Ya, sesuai kemampuan saudara. Kalau saudara tergerak hatinya, berilah sesuai kemampuan saudara. Kalau iman saudara tidak sampai di sana, jangan dipaksakan. Berilah dengan sukacita. Amin. Nah, bagaimana kalau pergi ke gereja kena corona ini? Ya, sesuai dengan imanmu. Kalau engkau mau datang ke gereja melayanilah. Walaupun dalam keadaan keterbatasan, kekurangan dan hambatan ini itu, janganlah jadi alasan untuk kita tidak bermisi bagi Tuhan. Amin. Karena jerih payahmu tidak sia-sia. Saudara buktikan sendiri apa yang saya katakan. Firman Tuhan katakan ini. Karena saya sudah membuktikannya. Mari kita tundukkan kepala kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur pada malam hari ini karena kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan dari kisah hidup Rasul Paulus, seorang pemberita Injil yang hebat dan luar biasa, yang tetap bermisi di masa-masa sulit di dalam kehidupannya, yang tidak patah semangat dan dia tidak pernah menyerah dan tidak pernah jera-jera ketika mengalami banyak hambatan-hambatan di dalam pelayanan. Oleh sebab itu Tuhan sangat memberkati dan menyertai sehingga pelayanannya begitu berhasil dan berdampak begitu luas bagi dunia ini sampai kepada kami saat ini. Bapa, berikanlah kepada kami hati yang seperti hatimu, hati yang seperti hati Tuhan Yesus yang bermisi bagi dunia. Biarlah kami diberikan jemaat di GKI Filipi ini hati yang bermisi untuk Tuhan. Bukan hanya kami memperhatikan diri kami sendiri, hidup kami, keluarga kami, tapi kami mulai menjangkau orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Dalam keadaan kami yang serba terbatas saat ini, dalam keadaan kami yang sulit saat ini, biarlah Tuhan tolong kami agar kami bisa berguna untuk pekerjaan-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Pakailah gereja-Mu GKI Filipi ini untuk tetap bermisi di masa yang sulit. Tetap fokus kepada misi dan pemberitaan Injil sehingga banyak jiwa-jiwa di luar sana yang belum mengenal Kristus boleh diselamatkan. Engkau menggerakkan hati jemaat Tuhan tempat ini untuk tetap bermisi bagi Tuhan di dalam masa yang sulit. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.